Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa Ramadan, yang mana pada video sebelumnya sudah dibahas dari pengertian macam-macam hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kali ini kita melanjutkan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada hal-hal yang tidak dapat membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama, bersiwak atau menyikat gigi. Hal ini tidak dapat membatalkan puasa asal ketika berkumur-kumur tidak menggunakan air yang berlebihan. Jika menggunakan air yang berlebihan dan ada niatan untuk menghilangkan dahaga, maka puasanya menjadi makruh. Yang kedua adalah berendam di dalam air selama tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongan. Jadi ketika berendam, jangan sampai meneguk airnya. Apabila meneguk air dengan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Yang ketiga adalah menggunakan obat-obatan yang tidak masuk ke saluran pencernaan, seperti obat tetes mata, tetes telinga, jarum suntik, oksigen, dan lainnya. Namun, jika obat-obatan tersebut berupa asupan gizi untuk tubuh seperti infus dan lainnya, maka puasanya menjadi batal. Yang keempat, mencicipi makanan dengan lidah selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Boleh-boleh saja mencicipi makanan dengan lidah. Dengan pangkal lidah, punggung lidah hanya sekedar merasakan rasa, namun tidak sampai menelannya dan jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian yang kelima adalah menghirup asap atau mencium wewangian atau pengharum ruangan. Ini juga tidak membatalkan puasa. Yang keenam adalah berbekam. Berbekam yakni dengan semacam pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor. Ini juga tidak membatalkan puasa. Selanjutnya ada sunnah-sunnah ketika seseorang berpuasa. Sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat baik ketika seseorang akan menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Nabi SAW bersabda, "Bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan." Sahih Bukhari. Kemudian menyegerakan berbuka ketika mendengar azan maghrib. Jadi ketika sudah dikumandangkan azan, tidak berlama-lama dan cari air ataupun takjil ataupun kurma untuk segera membatalkan puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan iftar berbuka puasa. Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dan membaca doa ketika berbuka puasa. Bagaimana doanya? Doanya adalah seperti yang diucapkan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat doma'u wa batalatil urku wa tabatal ajru. Insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah ditetapkan pahala. Abu Daud. Atau membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, aku berpuasa karenamu dan berbuka atas karunia-Mu. Kemudian yang keempat, sunnah selanjutnya adalah berbuka dengan kurma atau air putih dan tidak boleh berlebih-lebihan saat berbuka. Kemudian yang kelima, meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kalian berpuasa, janganlah berkata keji dan jangan memaki. Dan jika seseorang mengejek atau memulai perkelahian dengannya, hendaklah dia berkata, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, sholat malam, bersedekah, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ialah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika ia menghadap Jibril.
Dan beliau bertemu dengan Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan, dan Jibril membimbingnya membaca Al-Quran. Sungguh Rasulullah lebih dermawan memberikan kebaikan dibandingkan angin yang tidak berhenti bersemilir. Sahih Bukhari. Yang ketujuh, memberi makan atau minum bagi orang yang hendak berbuka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika memasuki 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengikatkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, menjaga ibadah Qiyamul Lail atau sholat malam pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni seluruh dosanya. Sahih Bukhari. Yang ke-10, melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, umroh di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Sahih Bukhari. Hal-hal yang makruh saat berpuasa. Yang pertama adalah melakukan perbuatan yang mengandung syahwat, seperti mencium istri atau suami, memandang atau memegangi istri dengan perasaan syahwat, kecuali jika mampu menjaga dirinya. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berkumur dan beristinsyaq atau menghirup air ke dalam hidung. Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah wudhu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari kalian dan berlebih-lebihlah saat beristinsyaq kecuali jika kalian berpuasa. Yang ketiga, yang makruh adalah memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat seperti menghayalkan hubungan suami istri atau keelokan tubuh wanita lain. Yang keempat, menunda berbuka jika sudah mendengarkan azan maghrib. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Sahih Bukhari. Demikian kiranya di video kedua ini beberapa hal-hal yang berkaitan tentang yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, dan hal-hal yang makruh. Semoga bermanfaat. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.